Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang Arkas, dimana setelah kita sudah membuat kertas kerja dan sudah disahkan, maka itu akan menjadi RKAS lembaga. Dan di sini yang paling penting bahwa Arkas sendiri versinya sudah 4.1.8. Jika di laptop Bapak Ibu masih menggunakan 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, alangkah baiknya itu di uninstall dulu, kemudian diinstal lagi di sumbernya, yakni arkas.kemdikbud.go.id. Jika Arkas Bapak Ibu ini menunjukkan 4.1.7, bisa langsung di sini perbarui aplikasi dan di-download, kemudian diinstal secara otomatis untuk pembaruan ke 4.1.8. Agar apa? Jika kondisi Arkasnya masih 4.1.3 dan lain sebagainya, yang tidak di bawah secara langsung 4.1.8, itu akan menyebabkan kendala terhadap data-data Bapak Ibu di Arkasnya. Nah, setelah sudah disahkan seperti ini, langkah selanjutnya adalah seperti ini. Kita klik ini, terus kita klik cetak. Di klik cetak, maka kita harus klik pilih bulannya. Jadi Bapak Ibu jika mau membelanjakan harus wajib cetak ini dulu, agar tidak keliru dalam pembelanjaannya. Jadi harus dicetak dulu bulannya apa. Ini bisa dipilih setiap mau melakukan pembelanjaan seperti itu. Agar apa? Agar Bapak Ibu tidak salah, karena pembelanjaan di bulan Juni, jika dibelanjakan pembelanjaan yang sudah Bapak Ibu susun untuk di bulan Juni, ternyata Bapak Ibu belanjakan di bulan Januari, maka itu akan menyulitkan Bapak Ibu dan harus melakukan pergeseran. Di sini harus diklik, atau perubahan jika lintas kode rekening seperti itu. Tetapi jika pembelanjaan di bulan Januari, di Arkasnya ini disusun Januari, tetapi di bulan Januari belum dibelanjakan, maka secara otomatis bisa berpindah di bulan Februari. Dan juga seterusnya, jika di bulan Februari belum dibelanjakan, maka akan secara otomatis bergeser di bulan Maret. Seperti itu. Nah, di sini ada penata usahaan. Penata usahaan di sini dianggap selesai kalau sudah hijau dan sudah ada tulisan sudah selesai sampai April seperti ini. Itu berarti kertas BKU-nya sudah tertutup secara sempurna jika ada tulisan sudah selesai. Namun jika masih ada tulisan belum dibuat dan masih ada tulisan draft, itu perlu dikerjakan. Dan lagi, jika sudah dikerjakan tetapi belum hijau dan belum menunjukkan sudah selesai, dan di situ tertulis belum membayar pajak, lah itu harus Bapak Ibu harus membayar pajak dulu dan memasukkan kode NTPN dari hasil bayar pajak Bapak Ibu. Apa saja yang kena pajak? Biasanya adalah makan dan minum. Itu berapapun nilainya pasti akan kena PPh 23 dan itu akan terdetek di Arkas. Yang Arkas kemarin 4.1.3, 4.1.4, Bapak Ibu masih bisa merancang RKAS-nya dengan kode bahan lainnya. Padahal kode bahan lainnya untuk 4.18 dan seterusnya nanti itu akan terkunci dan akan merah dan tidak akan bisa digunakan. Tetapi kalau kemarin sudah terlanjur menggunakan bahan lainnya, itu nanti kemungkinan pajaknya tidak akan mendetek. Dan tetapi perlu dipersiapkan bahwa kedepannya, bahwa untuk tahun depan, untuk menginput RKAS yang ada maminnya, makan dan minum, itu pasti akan terdetek pajak oleh Arkas. Solusinya adalah dua, yakni menggunakan Siplah yang otomatis pajaknya akan terbayar, atau tidak menggunakan Siplah, tetapi kita harus membuka akun pajak di kantor pajak dan membayar pajak secara manual. Itu yang bisa dilakukan. Karena jelas mamin berapa, makan dan minum berapapun pasti akan terkena atau terdeteksi pajak. Seperti itu.
Kalau Bapak Ibu kemarin RKS-nya tidak menggunakan bahan lainnya ya dipilih makan dan minum, otomatis nantinya akan terdetek pajak dan harus dibayar. Seperti itu. Kalau bahan lain ATK dan lain sebagainya itu nominalnya 2 juta baru dia akan mendeteksi pajak. Kalau di bawah 2 juta dalam waktu 1 bulan, berdasarkan 1 bulan Bapak Ibu pecah dan itu ketemu 2 juta, ATK-nya tanggal 1 500.000, tanggal 10 500.000, terus tanggal 20 1 juta, dan dalam waktu 1 bulan itu terkumpul 2 juta, maka itu akan terdeteksi pajak oleh Arkas. Terus di sini ada tulisan tutup semua bulan BKU paling lambat 25 Juni 2024. Nah, ini adalah waktu terakhir untuk mengerjakan semua BKU sampai bulan Juni untuk tahap 1. Untuk tahap 1 ini minimal ditutup bulan Juni ini sudah terbelanjakan 50% dari tahap 1 yang diterima Bapak Ibu. Jika terlewat dari 25 Juni maka tahap 2 salurnya akan terkendala atau tidak akan salur, atau juga akan terkena potongan denda dari salur yang akan diterima Bapak Ibu di tahap selanjutnya. Untuk sementara seperti itu. Jika memang dibutuhkan untuk pembahasan pengisian BKU, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi itu informasi awal untuk membantu atau informasi pengerjaan BKU di Arkas 4.1.8. Dari saya ingatkan sekali lagi bahwa jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.